Halo teman-teman, perkenalkan saya Hujjatul Islam dari kelas 3B dengan NIM P272420240082. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dosis obat antipiretik dan juga obat antidiabetes. So, langsung saja kita mulai. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dosis dan juga perhitungan pengambilan obat dari obat antipiretik dan juga antidiabetes. Untuk obat antipiretik di sini kita menggunakan sirup paracetamol, ibuprofen, dan juga Antalgin. Baik, langsung saja masuk ke dalam perhitungan. Untuk obat yang pertama kita akan menghitung dosis sirup paracetamol. Ya, kita singkat PCT saja biar nggak makan waktu terlalu banyak. Baik, di sini untuk sirup paracetamol untuk dosis lazimnya yaitu 500 ini DL, ini dosis lazim untuk manusia, untuk human gitu ya, itu sebesar 500 mg. Nah, berhubung di sini kita akan melakukan uji obat kepada hewan percobaan pada mencit. Jadi di sini kita mempunyai konversi dosis obat untuk mencit dengan bobot 20 gram. Ini konversinya. Konversi dosis untuk mencit. Bobotnya 20 gram. Ada caranya, yaitu dosis lazim dikali faktor konversi. Dosis lazim dikali faktor konversi. Saya singkat ya. Jadi untuk DL sendiri dari sirup paracetamol itu sebesar 500 miligram dikali faktor pengencerannya. Jadi seperti yang telah kita pelajari di praktikum kemarin, ada di halaman 61. Ya, ada di modul halaman 61. Jadi dijelaskan untuk konversi perhitungan dosis. Jadi kita pakai tabel dari Lawrence dan Baharaj 1984 untuk konversinya. Untuk konversi mencit dengan bobot 20 itu 0,0026. Tinggal kita kalikan dan mendapatkan hasil 1,3 mg. Jangan lupa satuannya kita tulis untuk menambah nilai ya guys. Setelah kita sudah mengetahui ini konversi dosis mencit bobot 20 gram, kita konversikan lagi untuk hewan uji atau untuk mencit dengan bobot yang berbeda. Kita misalkan kita mendapati bobot mencitnya itu 35 gram. Nah, ada caranya. Ini kita samakan data segala caranya dari bobot yang telah kita dapatkan 35 ini per 20 gram dari bobot yang tadi telah kita hitung, kita kalikan hasil dari konversi 20 gram yang tadi, yaitu 1,3 mg. Nah, tinggal kita eksekusi dan mendapatkan hasil tutupnya ini. Kita hitung pakai kalkulator terlebih dahulu. Kali 1,3 bagi 20, kita dapatkan hasilnya yaitu 2,275. Jangan lupa diberi satuan miligram. Oke, seperti itu. Jadi untuk hasil yang kita dapatkan dari konversi bobot mencit 35 gram yaitu sebesar ini 2,275 mg. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ketika nanti ada soal volume yang diberikan
volume yang diberikan pada mencit itu sebesar 0,2 mili dan juga volume paracetamol yang dibuat itu sebesar 10 mili. Pertanyaannya, berapa jumlah paracetamol yang digunakan? Nah, untuk menjawabnya cukup simpel. Jadi yang pertama itu volume paracetamol yang dibuat ini kita bagi dengan volume yang diberikan pada mencit. Misalkan 0,2 mili. Terus kita kalikan dengan hasil yang kita peroleh sebelumnya. Untuk dosis mencit bobot 35 gram tadi yaitu 275 mg. Lalu kita eksekusi dan mendapatkan hasil 113,75 mg. Atau misal diubah menjadi ke gram menjadi 0,11375 gram. Seperti itu. Terus bagaimana untuk menghitung kadar dari paracetamol yang telah dibuat ini? Cukup simpel cara pengerjaannya. Misal kita disuruh untuk membuat kadar persentase dari paracetamol, sirup paracetamol, yaitu dengan cara hasil yang tadi, yaitu kita pakai yang gram saja, 0,11375 gram, kita bagi dengan volume paracetamol yang dibuat, yaitu ada 10 mili. Kita kalikan 100 dan akan mendapatkan hasil 1,1375%. Langkah selanjutnya, jika diketahui sirup paracetamol itu mempunyai kekuatan 120 mg per 5 mili. Jadi di dalam setiap 5 mili itu mengandung 120 mg kekuatan dari sirup paracetamol. Lah, berapa jumlah P paracetamol sirupnya, jumlah ini PCT yang dibutuhkan. Yaitu pengerjaannya dengan cara hasil jumlah paracetamol yang digunakan tadi, yaitu hasil ini 113,75 dibagi 120 dikali 5 dan mendapatkan hasil 0,739 miligram. Mililiter, salah sih. Kok miligram sih? Mililiter. Jadi untuk nanti pengambilan dari sirup ini kita ambil sebanyak 4,739 mili. Next, selanjutnya kita menggunakan obat ibuprofen. Kali ini dosis lazim untuk manusia obat ibuprofen ini sebesar 400 mg. Kita hitung seperti yang telah kita hitung sebelumnya. Untuk konversi dosis mencit BB 20 gram, caranya seperti tadi, yaitu DL dikali faktor konversi, DL-nya 400, ini dikali faktor konversi, yaitu untuk bobot 20 gram yaitu 0,0026. Ini sudah paten dari sananya, jadi tidak perlu kita ubah-ubah dan mendapatkan hasil yaitu 1,04 mg. Tidak lupa kita harus selalu memberikan satuan di dalam setiap perhitungan untuk dosis karena sangatlah penting. Nah, 1,04 mg. Tidak lupa
Kita harus selalu memberikan satuan di dalam setiap perhitungan untuk dosis karena sangatlah penting. Nah, jikalau didapati konversi untuk menitnya BB 30 gram, caranya sama seperti tadi, BB yang telah didapatkan itu 30 gram dibagi bobot 20 tadi dikali hasil dari konversi bobot yang 20 tadi, yaitu 1,04 mg. Kita eksekusi, coret-coret, hasilnya adalah 1,56 mg. Seperti ini teman-teman. Setelah itu kita hapus. Jika volumenya yang diberikan pada mencit itu 0,2 mili dan volume ibuprofennya yang dibuat itu 20 mili. Nah, maka pertanyaannya, berapakah jumlah ibuprofen yang buat? Jumlah ibuprofen yang dibuat atau yang diambil, yang digunakan, lebih tepatnya yang digunakan, yaitu caranya 20 mili. Ini kita bagi yang ini, kita kalikan hasil tadi, yaitu 1,56 mg, dan mendapatkan hasil 156 mg, atau jika dikonversi ke gram menjadi 0,156 gram. Terus untuk menghitung kadarnya, persentase kadar ibuprofen, yaitu dengan cara hasil ini hasil ini 0,156 gram dibagi volume ibuprofen yang dibuat, yaitu 20 mili dikali 100, coret-coret, dan kita mendapatkan hasilnya itu 0,78%. Ini kalau misalnya ingin mengetahui kadar dari ibuprofen itu sendiri. Jadi jumlah serbuk yang dibutuhkan needed. Rumusnya seperti ini. Jadi tadi jumlah obat yang digunakan per jumlah kekuatan sediaan sama dengan jumlah serbuk yang dibutuhkan. Ini jumlah serbuk yang dibutuhkan bobot total sediaan. Nah, biasanya itu bobot total sediaannya sudah diketahui, tinggal kita masukkan. Kita pakai, maaf ya, ceritanya sudah habis, terpaksa kita pakai spidol merah. Jadi jumlah obat yang digunakan tadi kita mendapati ada 156 mg per jumlah kekuatan sediaan dari ibuprofen sendiri, yaitu 400. Ya Allah, kok malah habis ya. Jumlah kekuatan sediaan itu tadi untuk ibuprofen ada 400 mg, sama dengan jumlah serbuk yang dibutuhkan tadi. Masih ingat tadi berapa? Betul sekali, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita cari nilai X nya, yaitu jumlah serbuk yang dibutuhkan. Tapi kita sudah tahu untuk bobot total sediaan, yaitu sebesar 538,3 mg. Tinggal kita tukar, ruas X sama dengan 156 mg dikali 538,3 mg dibagi 400 mg, dan di sini didapatkan hasilnya, yaitu 209,937 mg. Jadi untuk jumlah serbuk yang dibutuhkan sebesar ini, 209,937, seperti itu. Baik, berhubung saya sudah capek, kita pindah ke kertas.
Jadi kita lanjutkan untuk obat antalgin. Jadi antalgin juga termasuk obat antipiretik. Kita hitung dosisnya untuk mencit. Caranya sama seperti yang telah kita kerjakan di papan tulis. Untuk TL dari obat antalgin untuk manusia itu sebesar 500 mg. 500. Untuk konversi dosisnya mencit bobot 20 gram. Seperti tadi, dosis lazim dikali faktor konversi. Untuk dosis lazimnya itu ada 500 dikali faktor konversi sama seperti tadi, hasilnya 1,3 mg. Terus kalau kita konversi lagi ke bobot yang 30 gram, sama seperti tadi caranya 30 gram per 20 gram dikali 1,3 mg. Setelah itu kita mendapatkan hasil 1,95 mg. Nah, langkah selanjutnya, jikalau diketahui volume yang diberikan pada mencit itu 0,2 mili dan volume antalgin yang dibuat itu 20 mili. Pertanyaannya, berapa jumlah antalgin yang digunakan? Caranya seperti tadi, yaitu 20 mili. Jadi volume yang dibuat tadi dibagi volume yang diberikan pada mencit, yaitu 0,2 mili dikali hasil konversi bobot yang 30 gram, itu 1,9 mg. Dan mendapatkan hasilnya 195 mg atau 0,195 gram. Untuk mengetahui berapa persentase kadar dari antalgin, yaitu hasil tadi jumlah antalgin yang digunakan yaitu 0,195 gram per volume yang mau dibuat, yaitu 20 mg dikali 100% dan hasilnya 0,975%. Terus berapa jumlah serbuk yang dibutuhkan? Sama caranya seperti di atas tadi, yaitu dengan cara jumlah obat yang digunakan per jumlah kekuatan sediaan sama dengan jumlah serbuk yang dibutuhkan per bobot total sediaan. Tadi jumlah obat yang digunakan yaitu 195 mg per jumlah kekuatan sediaan tadi yaitu 500 gram, sama dengan jumlahnya belum kita ketahui, kita asumsikan X. Untuk bobot total sediaan kita mendapatkan 551,5 mg. Tinggal kita tukar ruasnya dan akan mendapatkan hasil. Jadi X sama dengan 195 mg. 195 itu berupa jumlah obat yang digunakan dikali 551,5 mg, yaitu tadi bobot total sediaan dibagi 500 mg itu kekuatan sediaan dan mendapatkan hasil 215,085 mg. Jadi serbuk yang dibutuhkan nanti untuk obat antalgin yaitu 215,85 mg. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan untuk obat antidiabetes. Di sini untuk obat antidiabetes kita menggunakan akarbos, glibenclamid dan juga metformin. Kita akan mencoba menghitung obat akarbos. Untuk urutannya masih sama seperti yang tadi. Obat antidiabetes. Obat yang pertama adalah akarbos. Jadi sudah diketahui untuk dosis lazim dari akarbos sendiri itu sebesar 50 mg. TL untuk manusia ini 50 mg. Dikonversikan ke mencit dengan bobot 20. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu dosis lazim dikali faktor konversi 50 mg dikali faktor konversinya yaitu 0,0026 dan akan mendapatkan hasil sebesar 0,13 mg. Kita lanjutkan untuk bobot mencit 30 ya, atau kita ganti mungkin menjadi 31 saja. Jadi 31 dibagi bobot mencit yang sebelumnya, jangan lupa satuannya dikali hasil ini 0,13 mg sama dengan 0,20 mg. Setelah itu, semisal jika volume yang diberikan pada mencit itu 0,2
2 mili. Dan juga volume akar bos yang dibuat itu 20 mili. Jadi kita mau membuat 20 mili ini. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah akar bos yang digunakan? Jumlah yang digunakan. Caranya seperti sebelumnya, yaitu volume yang mau dibuat per volume yang diberikan pada menjadi 0,2 mili dikali ini 0,25 miligram sama dengan 20,15 miligram. Tahu bila diubah menjadi gram menjadi 0,02015 gram. Langkah selanjutnya adalah perhitungan kadar dari akar bos sendiri. Untuk hasil yang diperoleh tadi kan sebesar 0,0225. Dibagi dengan volume akar bos yang akan dibuat, yaitu 20 dikali 100. Hasilnya adalah 0,02015 dikali 100 dibagi 20, 0,1%. Kadar persennya didapatkan seperti itu. Kita lanjut untuk jumlah serbuk yang dibutuhkan. Rumusnya masih sama. Untuk jumlah obat yang digunakan tadi yaitu 19,5 mg per kekuatan sediaan tadi ada 50 mg sama dengan jumlah serbuk kita cari otomatis belum kita ketahui jumlahnya dikali bobot total serbuk, yaitu di sini sudah diketahui 100,3 mg sudah diketahui. Jadi untuk mencari ini tinggal kita tukar posisi. Dapatkan hasil. Empat 407 miligram. Jadi serbuk yang diambil sebanyak ini 4,407 miligram. Seperti itu. Mantap. Selanjutnya kita akan menghitung obat anti diabetes yang glibenclamid. Apa? Glibenclamid. Obat anti diabetes yang mana untuk dosis lazimnya untuk human itu sebesar 5 mg. Jadi sedikit sudah ada efeknya. Untuk konversinya untuk BB20 itu langsung saja ya, 5 dikali dosis lazim dikali faktor pengenceran 0,0026, hasilnya adalah 0,013 mg. Terus untuk BB kita asumsikan 29, nanti 29 gram, ini gram ya guys, dibagi
20 gram dikali ini, dan akan mendapatkan hasil 0,01885. Oke, setelah itu jikalau sebentar, kita simpan terlebih dahulu ya. 0,01885. Ini mencetnya naiknya sedikit. Jikalau volume yang diberikan pada mencet itu sebesar 0,2 mili, sedangkan volume yang mau dibuat itu adalah 20 mili. Jadi volume glipen keramik yang mau dibuat itu sebesar 20 mili. Lantas berapakah jumlah glipen keramik yang akan digunakan? Caranya simpel seperti sebelumnya, yaitu volume glipen keramik yang mau dibuat 20 mili per yang akan diberikan pada mencet 0,2 mili dikali hasil sebelumnya kita mendapatkan 0,01885 mg. Hasilnya kita hitung pakai kalkulator lagi. 20 dikali 0,01885 dibagi 0,2 sama dengan 1,885 mg. Jadi ini merupakan jumlah glipen keramik yang digunakan pada mencet bobot 29 gram. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan untuk jumlah serbuk yang dibutuhkan. Di sini sudah saya tuliskan. Jadi untuk jumlah obat yang digunakan ini 1,885 mg dibagi kekuatan sediaan dari glipen keramik yaitu 5 mg sama dengan X per 147,5 mg. Ini merupakan bobot total serbuk. Jadi tinggal kita pindahkan luasnya. Untuk 1,885 mg yaitu jumlah obat yang digunakan dikali bobot total serbuk per 5 mg itu kekuatan sediaan dan mendapatkan hasil 55,525 mg. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk perhitungan dosis obat antipiretik dan juga obat anti diabetes. Mungkin jikalau ada salah dalam penjelasan saya atau kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.